Pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 sedianya akan dibuka Presiden Joko Widodo pada Minggu 12 Juni 2022 pada saat kesenian Pet Aye di depan Museum Perjuangan Rakyat Bali Niti Mandala Denpasar. Namun Presiden Jokowi urung datang dan kehadirannya akan diwakilkan oleh Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian yang akan melakukan pemukulan gong beri sebagai tanda pembukaan PKB. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan atau Disbud Provinsi Bali, yakni Igede Arya Sugiarta, dalam konferensi pers persiapan PKB ke-44 di kantor Disbud Bali, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 1 Niti Mandala Denpasar, pada Jumat 10 Juni 2022. Selain Mendagri Tito Karnavian yang akan membuka PKB, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga dijadwalkan hadir mendampingi Mendagri Tito Karnavian. Di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali tanggal 12 Juni 2022 pukul 14. Mudah-mudahan bisa selesai di pukul 16.30 ya, maksimal gitu. Nah, menurut rencana ini ada perubahan sedikit. Dalam Pet Aye ini sudah dipastikan Pet Aye akan dibuka, termasuk juga Pesta Kesenian Bali akan dibuka di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali itu dibuka oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Sudah konfirmasi kehadiran. Jadi kemarin berfluktuasi lama dinamis karena Presiden, kemudian karena Presiden ada kesibukan diturunkan ke Wapres dan Pak Wapres sakit, sehingga diturunkan ke Bapak Menteri Dalam Negeri. Ya, itu kan karena kesibukan Bapak Presiden, beliau kan Presiden Republik Indonesia, jadi sudah punya agenda. Jadi 2 minggu yang lalu kan masih teragendakan hadir, akan tetapi sekitar 5 hari yang lalu itu sudah, karena beliau sudah mengatur acaranya, saya langsung komunikasi dengan Kepala Sekretariat Presiden. Jadi beliau masih ada agenda yang artinya dari segi nasional sifatnya lebih itu yang diutamakan, sehingga Pesta Kesenian Bali didelegasikan kepada Pak Mendagri. Menteri Pariwisata yang sudah confirm juga akan hadir. Kita mengundang ada 11 menteri ya, kemudian juga beberapa pejabat eselon 1 di kementerian, para dirjen juga kita undang. Sementara yang confirm hadir Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, tapi yang lainnya masih sedang kita diskusi. Pak Mendagri harus membuka dengan memukul gamelan gong beri namanya. Itu kan ada gong tanpa pencong ya. Itu dipukul suaranya biar gitu dia suaranya. Jadi itu kan juga menggambarkan air. Ya, biar kayak air kalau air jatuh itu suaranya seperti itu. Khusus untuk kegiatan Pet Aye, setiap peserta wajib menampilkan garapan tematik yang dikembangkan dari tema Dadukerti Huluning Amreta. Pelepasan dengan pemukulan gong beri disambut dengan tabuh gong gede, serta Bali Ganjur persembahan pemerintah Provinsi Bali, sekaligus mengiringi maskot PKB Siwo Nataraja. Setelah resmi dibuka, pada malam harinya para undangan akan menonton sajian seni di panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali. Gelaran Pesta Kesenian Bali akan berlangsung selama sebulan penuh, melibatkan 16.150 seniman dan 200 sanggar, seke, dan komunitas seni. Tidak hanya diisi seniman dari berbagai daerah di Bali, PKB untuk tahun ini juga diikuti partisipasi luar daerah yakni daerah istimewa Yogyakarta, Papua, Batak, Lombok, Sasak, dan Betawi. Papua, ini ada ada dua tarian dari Papua. Kemudian juga ada komunitas Batak, ya dari Sumatera Utara kan berarti ini Batak. Kemudian ada dari Sasak, Lombok ya, kesenian Sasak dari NTB. Kemudian ada tari dan musik khas Betawi DKI Jakarta. Kemudian dari Jawa Barat ya, Indramayu, benar deh Jawa Barat ya. Ya kemudian dari Yogyakarta lagi. Jadi ada 3 partisipan dari Yogyakarta. Ada 8 materi dengan 6 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi setiap tahun kan PKB itu mengangkat tema. Untuk tahun ini kita mengangkat tema Dadukerti ya. Jadi memuliakan air sebagai sumber kehidupan kita. Jadi sebagaimana biasa kan sajian kesenian Bali itu kan tidak hanya tampilan artistik dan estetik saja. Tidak hanya tontonan, tidak hanya sekedar membuat kita terhibur. Akan tapi kita menginginkan di dalamnya ada pemaknaan di situ. Disitulah tema itu masuk.
Jadi semua karya-karya, terutama karya-karya baru yang akan digarap, semua kita arahkan bertutur tentang air, yang berisi ajakan, berisi himbauan, berisi semangat bagaimana kita memuliakan air. Karena air itu sumber kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan kita. Kemudian bagaimana juga kita bisa merawat sumber-sumber air. Sentra tari nanti yang akan dipergelarkan itu bercerita tentang bagaimana sebenarnya air itu memberikan kehidupan bagi manusia. Yang seperti itu. Jadi garapan-garapan musik pun juga mereka bertemakan air. Jadi temanya satu akan tetapi tampilannya kan juga bisa berbeda-beda tergantung dari interpretasi daripada setiap musik. Kalau persiapan sudah 99% lah. Kan tinggal hanya dekorasi-dekorasi ringan seperti bunga-bungaan. Kayak hari ini belum kok, tapi besok kan sudah pasti. Itu aja. PKB tahun ini juga diselenggarakan berbarengan dengan acara budaya lainnya yang digarap oleh Disbud Bali, yakni Bali World Culture Celebration atau BWCC, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya, dan Jantra Budaya Bali yang dilaksanakan untuk tahun kedua. Terkait protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung, Kadisbud memastikan hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama. Pertama kali kita memutuskan PKB Live itu, kita sudah diskusi dengan berbagai pihak ya, terutama BPBD, Satgas Covid, kemudian juga Dinas Kesehatan, sehingga pada akhirnya kita memutuskan PKB-nya bisa live dengan syarat tetap protokol kesehatan itu dijaga. Di seberapa pun kita sudah berhasil booster, kan sudah lebih dari 85%. Kemudian Covid juga sudah sangat landai. Jadi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti BPBD bertugas semuanya selama di Taman Budaya, Dinas Kesehatan juga bertugas dengan timnya, termasuk juga Satpol PP akan dari segi pengamanannya. Jadi di setiap pintu masuk akan ada scan barcode Peduli Lindungi, dari situ kita bisa men-screening daripada penonton-penonton agar dia bisa tertib. Itu protokol kesehatan yang sudah kita lakukan. Kemudian sarana-sarana juga kebersihan, kemudian juga alat-alat kesehatan seperti misalnya hand sanitizer tetap kita dipersiapkan selama PKB. Jadi ada petugas jaga yang ada di sini. Himbauan kita kalau masalah materi kan sudah biasa, kemudian bagaimana kita di PKB itu masyarakat juga sudah terbiasa, tapi kan kita ada dalam kebiasaan baru ya, karena kita barusan mau beranjak dari pandemi, itu pun juga belum 100%, makanya himbauan saya datang dengan tertib, tetap memenuhi protokol kesehatan. Kalau merasa sakit tetap jangan pergi, begitu loh. Nah, jadi ketika berada di tempat acara juga mohon mengatur diri, tidak berkerumun, kemudian kita sudah siapkan fasilitas-fasilitas kalau ada keluhan, sakit dan lain sebagainya. Kita fasilitas kesehatan kita itu selama acara selama 30 hari itu tetap standby di Taman Budaya, baik di Taman Budaya maupun nanti di PAUD. Khusus untuk seniman sudah yakin itu karena sudah kita yakini mereka sudah booster. Kemarin bagi seniman yang belum sudah kita bantu booster. Tapi masyarakat penonton juga kita wajibkan booster. Jadi mohon kalau ingin menonton PKB secara live, mohon pastikan diri bahwa kita sudah divaksinasi booster. Yang kedua khusus di pembukaan. Nah itu baik yang ada di panggung di Wajrasadi maupun di Taman Budaya, khususnya malam di Taman Budaya kita mohonkan semuanya menggunakan pakaian adat Bali karena itu acara pertama kita. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.